Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini gue akan membahas mengenai transfer Granit Xhaka yang beredar di 24 jam terakhir dan juga update informasi mengenai target transfer Chelsea di musim panas ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Cirebon, True Blue dari Bandung, dan True Blue dari Sumatera Utara. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Jangan lupa juga untuk subscribe channel kedua gua, World of Football, ada di tab home. Langsung aja kalian ke sana. Gua akan membahas seluk-beluk informasi mengenai Piala Dunia 2026 di channel gua. Setelah itu gua akan membahas general information mengenai football dan juga sepak bola Indonesia. Jadi pastikan kalian semua subscribe channel tersebut, ada di tab home. Langsung aja ke channel World of Football. Dan untuk kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, jangan lupa untuk ke jerseymegastore.id, tap all product, dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja ke jerseymegastore.id, ke all product, dan check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Di berita pertama ada update dari Maxime Lacroix. Ini informasi yang sudah semakin hari semakin terdengar ya. Kemarin juga ada inputan mengenai penyebutan nama Lacroix. Jadi bukan Lacroix, bukan Lacroix, tapi Lacroix ya. Itu udah gue cari juga pronunciation-nya dan semoga aja ini bisa membantu kalian ya. Jadi Lacroix, Lacroix. Oke, Chelsea katanya sih akan melakukan bidding ke Lacroix sebesar 55 juta euro atau sekitar 47,4 pound sterling. Ini diinfokan dari Le Equipe dan informasi ini menurut Le Equipe ya merupakan tawaran pertama dari Chelsea. Gue cukup kaget sebenarnya dengan harga Lacroix karena 47,4 juta pound sterling menurut gue ini adalah harga yang sangat worth it. Tapi pertanyaan gue nih ya, kenapa di era Xabi Alonso ini harga pemain selevel Maxime Lacroix bisa di bawah 50 juta. Sedangkan di era sebelum-sebelumnya di mana Sporting Director selalu mengambil alih transfer ya. Ini harga yang didapatkan oleh Chelsea rata-rata nih ya, rata-rata di atas 50 juta. Bahkan seorang Jorel Hato aja itu dihargai sekitar 45 jutaan kalau nggak salah ya. Dan ini menjadi tanda tanya besar kenapa di era Xabi Alonso harga-harga pemain yang sebenarnya sudah lumayan terkenal dan well made itu harganya justru jauh lebih murah dibandingkan Chelsea pada saat membeli para pemain muda ya. Tapi ini a good way sebenarnya, salah satu hal yang baik juga dan semoga aja terus diimprove ya oleh seluruh sporting director dan juga Xabi Alonso. Kemudian ada info dari Fabrizio Romano, Chelsea sudah melakukan kontak dengan Crystal Palace untuk memulai tawaran tersebut ya. Dan Chelsea sangat serius mengenai transfer dari Maxime Lacroix dan pemain ini juga sangat tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh Chelsea sebagai sebuah project dan Chelsea katanya juga tetap akan merekrut 2 pemain center back baru di musim ini ya. Seperti yang udah gue infokan juga di video gue sebelumnya, satu ini akan tergantung dengan transfer dari Trevoh Chalobah di transfer window musim panas nanti ya. Semoga aja ini transfer cepat terjadi sebelum Lacroix dimainkan di Piala Dunia dan ternyata bisa tampil dengan baik. Takutnya harganya justru semakin meroket ya. Kemudian update info dari Granit Xhaka ini yang beredar di hampir 24 jam ya, 24 jam lebih namanya terus disebut-sebut akan mendarat ke Chelsea di musim panas ini. Info ini dilansir dari Luca Cercion. Chelsea sangat tertarik untuk mendatangkan Granit Xhaka sebagai request dari seorang Xabi Alonso. Ya kita tahu juga Granit Xhaka dan Xabi Alonso ini dua-duanya sempat bermain dan melatih di Bayer Leverkusen di era Invisible Bayer Leverkusen dan Granit Xhaka merupakan salah satu pemain yang sangat diandalkan oleh Xabi Alonso ya dan menjadi jenderal lini tengah Leverkusen pada saat itu. Chelsea katanya sih sudah melakukan bidding dan menawarkan harga Granit Xhaka ini di 25 juta pound sterling. Nah kemudian juga dari Platigol ini Chelsea eksklusif sudah mencapai verbal agreement ya, personal agreement dengan Granit Xhaka. Chelsea juga sudah mengontak Sunderland dan Alonso katanya
meminta Chelsea untuk segera merekrut pemain tengah Sunderland ini. Kita tahu Granit Xhaka ini tampil sangat baik di musim lalu ya. Transfer ke Sunderland ini merupakan kunci kenapa Sunderland sampai akhirnya bisa masuk ke Europa Zone untuk musim depan ya. Dan ini yang kelihatannya sangat dibutuhkan oleh Chelsea, seorang sosok pemimpin yang memang bisa menyatukan seluruh perbedaan dalam satu tim. Dan kita lihat juga Sunderland di pertandingan terakhir melawan Chelsea, penampilannya sungguh luar biasa. Ditambahkan juga oleh Sky Sport Feed, Chelsea sangat tertarik untuk merekrut Granit Xhaka yang sudah berumur 34 tahun di musim panas ini. Saat ini Sunderland tidak ingin menjual pemain tengah ini karena merupakan pemain utama Sunderland dan akan sangat dibutuhkan di fase-fase mereka akan mengarungi sepak bola Eropa di musim depan ya. Dan juga tidak ada kebutuhan dari Sunderland untuk mendapatkan cash value ataupun dari sisi bisnis ya, karena ya Sunderland juga merupakan salah satu tim yang berada di papan tengah di Premier League di musim lalu, dan musim depan akan mendapatkan kucuran dana lagi dari sepak bola Eropa yang dimainkan oleh Sunderland ya. Jadi menurut Sky Sport ini merupakan salah satu langkah yang kelihatannya akan sulit untuk Chelsea untuk mendapatkan seorang Granit Xhaka. Ditambahkan lagi dari Fabrizio Romano ya, Granit Xhaka saat ini sudah secara terang-terangan berbicara dengan Sunderland bahwa ingin meninggalkan klub tersebut dan bergabung bersama Chelsea di musim depan. Ditambahkan oleh Fabrizio juga, Chelsea ini sangat menginginkan jasa seorang Granit Xhaka bukan hanya karena pemain ini tampil dengan sangat baik di musim lalu ya pada saat bersama Sunderland, tapi juga bahwa memang pemain ini adalah sosok leader yang dibutuhkan Chelsea di dressing room. Nah, ini juga yang membuat Granit Xhaka kelihatannya sangat tertarik untuk bergabung dengan Chelsea dan sudah menyatakan ingin meninggalkan Sunderland di musim depan. Dari pemain ini sendiri, menurut Fabrizio ya, sudah menginformasikan kepada Chelsea dan juga Xabi Alonso akan menerima apapun jenis kontrak yang ditawarkan oleh Chelsea untuk segera bergabung dan bernostalgia bersama Xabi Alonso. Jadi ini Granit Xhaka nggak peduli apakah dia akan menjadi pemain rotasi, pemain squad, pemain bench, ataupun pemain inti di bawah Xabi Alonso. Kelihatannya ini pemain yang memang sudah sangat mencintai seorang pelatih seperti Xabi Alonso ya. Tapi wajar aja menurut gue karena selama karir dia di Arsenal, ini pemain belum pernah mendapatkan major turnamen trofi sebelumnya. Tapi begitu pindah ke Leverkusen, di musim pertamanya di bawah Xabi Alonso, Granit Xhaka langsung mendapatkan double winner ya, atau treble domestik di Bundesliga, dan mencatatkan pencapaian yang luar biasa sebagai invisible team yang tidak terkalahkan di Bundesliga. Jadi menurut gue wajar aja seorang Granit Xhaka ini sangat highly rated seorang Xabi Alonso dan menginginkan segera bergabung bersama Xabi Alonso di Chelsea. Kemudian juga ada informasi dari Ben Jacobs bahwa nilai transfer yang diberitakan tadi yang 25 juta pound sterling itu tidak benar ya, bahwa Chelsea memang ingin merekrut seorang Granit Xhaka, tapi dengan umur 34 tahun Chelsea memberikan value untuk Granit Xhaka ini di bawah 25 juta pound sterling. Jadi ini juga yang mungkin akan menjadi sedikit problem dan juga membuat obstacle di dalam proses perekrutan seorang Granit Xhaka ya, karena Sunderland sendiri saat ini tidak menerima offer apapun dan tidak ada rencana untuk menjual pemain tengah ini ya. Dan tampil di Swiss saat ini Granit Xhaka dan berhasil masuk ke 32 besar, penampilannya juga di tim nasional. Ini menurut gue luar biasa ya, di ajang Piala Dunia saat ini Granit Xhaka menjadi pemimpin tim nasional Swiss dan berhasil melaju ke 32 besar. Di Sunderland sendiri kita tahu Chelsea yang sudah merasakan gempuran dan juga performa apik dari seorang Granit Xhaka bersama Sunderland ya, harus gigit jari di partai terakhir Premier League ya, melawan Sunderland. Ini yang mungkin kata info yang beredar ya, membuat Chelsea sangat mengconsider perekrutan Granit Xhaka. Walaupun perekrutan Granit Xhaka yang umur 34 tahun ini akan merusak struktur yang diagung-agungkan oleh Chelsea sepanjang 4 tahun kemarin ya, dan itu yang kelihatannya bakal menjadi bumerang ya, bahwa Bluko akan menjilat lidah sendiri dan akhirnya percaya bahwa tidak ada pemain muda atau tim muda yang mampu compete dan juara di Premier League.
Untungnya Xabi Alonso datang di saat yang tepat, di mana Chelsea memang sedang porak-poranda dan akhirnya manajemen juga mau nggak mau harus melakukan langkah ekstrim untuk meredius keinginan mereka dengan pola bisnis yang diinginkan. Akhirnya harus tertampar realita ya bahwa memang harus ada satu pemain yang senior yang memiliki pengalaman dan akhirnya bisa memimpin tim ini untuk jauh lebih baik lagi ya. Reece James saat ini memang seorang kapten tapi dengan pengalamannya yang masih bisa dibilang cukup minim ya untuk melalui lika-liku, karena di era Reece James mendapatkan trofi bersama Chelsea itu Chelsea sedang dalam kondisi yang baik-baik saja, pelatih yang bagus, pemain-pemain yang bagus, terus juga memiliki core player yang bisa menjadi motor untuk di seluruh lini serang dan juga defense Chelsea pada saat itu ya. Jadi memang belum ada momen di mana Reece James merasakan titik terendah performa Chelsea pada saat itu, dan ini tentu yang akan sangat membantu Chelsea di musim depan. Dan jangan lupa juga para pemain Arsenal yang pindah ke Chelsea ini biasanya always delivered dan bisa menjadi something ya di Chelsea seperti yang sudah terjadi di beberapa pemain lainnya. Ya semoga aja transfer Granit Xhaka ini bisa segera rampung dan kita akhirnya bisa mendapatkan pemain tengah yang walaupun nggak muda lagi, tapi gue juga udah sempat bahas di video gue sebelumnya ya bahwa performa Granit Xhaka ini masih bisa banget untuk diutilize buat Chelsea ya. Mungkin selama satu musim nggak selalu bermain, tapi paling tidak influence yang dimiliki oleh seorang Granit Xhaka ini bisa mendongkrak performa Chelsea di musim depan. Belum lagi ada kemungkinan cedera dan lain-lain. Jadi mungkin secara business value wajar kalau Duko tidak ingin menggelontorkan dana 25 juta untuk merekrut seorang Granit Xhaka. Ditambah lagi mungkin nanti juga gajinya mungkin nggak seperti pemain-pemain lainnya. Tapi kita lihat nanti paketnya seperti apa dan semoga aja kedatangan Granit Xhaka ke Chelsea ini bisa membantu Xabi Alonso untuk mempersiapkan skuad di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah Granit Xhaka ini merupakan additional value yang memiliki added value untuk Chelsea di musim depan, atau justru nanti akan menjadi burden buat Chelsea ya, menjadi beban dan akhirnya malah jadinya jatuhnya ngerepotin Chelsea gitu di musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Kemudian ada update info dari Trevoh Chalobah. Trevoh Chalobah yang katanya sudah di bidding sama Como ya dengan harga 21 juta pound sterling. Tapi saat ini tawaran dari Como ditolak oleh Chelsea karena Chelsea mematok harga untuk seorang Trevoh Chalobah ini di harga 35 juta pound sterling. Jadi masih agak ada gap yang cukup jauh sekitar 14 juta pound sterling ya, seperti yang udah gue bahas juga di video gue sebelumnya. Apalagi Trevoh Chalobah ini masuk ke dalam skuad Inggris, tentu harganya pasti tidak mungkin di bawah 30 juta pound sterling ya. Nah ini secara detail diinfokan oleh Di Marzo bahwa Como ini memberikan penawaran sebesar 25 juta euro plus 2 juta euro sebagai bonus untuk Trevoh Chalobah ya, dan Chelsea melakukan negosiasi dengan menawarkan harga 30 juta euro plus 5 juta euro sebagai bonus ya. Jadi sekitar kurang lebih ya 32 sampai 33 juta pound sterling untuk seorang Trevoh Chalobah ya. Ya tentu ini merupakan satu langkah yang nanti semoga aja bisa membawa Chelsea menjadi jauh lebih baik lagi. Kalau gue pribadi, gue nggak setuju kalau Trevoh Chalobah dijual ke Como atau klub manapun. Tapi karena di Como ada Fabregas juga ya, dan ya mereka juga merupakan mutual mungkin ya, sudah saling kenal juga dari acara Chelsea dan lain-lain. Mungkin karena memang di era Fabregas dan Chalobah kayaknya nggak pernah ketemu ya, karena Fabregas cabut, setelah itu baru masuk seorang Trevoh Chalobah di skuad utama Chelsea. Tapi apapun itu, gue yakin pasti Trevoh Chalobah sudah memikirkan yang terbaik buat Chelsea karena dia merupakan pemain yang memang lahir dan besar dari Cobham dan akhirnya akan dijual ke Como, dan semoga aja nanti dari value yang didapatkan dari penjualan Trevoh Chalobah ini bisa mendatangkan seorang center back yang tangguh juga untuk Chelsea di musim depan ya. Nah, ada beberapa update informasi transfer dari Chelsea di musim panas ini. Yang pertama, ini ada rumor transfer dari seorang Pep Chavarria. Nah, Pep Chavarria ini pemain left back dari Rayo Vallecano, berumur 28 tahun, saat ini menjadi salah satu kandidat untuk menggantikan Marc Cucurella. Chavarria bermain 125 game bersama Rayo Vallecano dan saat ini memiliki value sekitar 11 juta pound sterling ya. Nah, Chavarria juga menjadi salah satu inceran dari Bayer Leverkusen.
Kalau kita lihat dari apa yang dijalankan Chavaria, karena gue sempat nonton dia di Final Conference League ya, sebenarnya permainannya menurut gue pribadi so-so aja. Gue juga nggak tahu kenapa Xabi Alonso mengincar pemain ini. Mungkin ada satu hal yang bisa dilihat oleh Xabi Alonso. Chavaria sendiri di Rayo Vallecano ini bergabung di tahun 2022 dan saat ini berhasil membawa Rayo Vallecano berada di posisi ke-8 La Liga. Penampilannya sebenarnya di musim lalu tidak terlalu bagus. Dari 33 match yang dijalankan, ini dia memiliki 29 starting time ya bersama Rayo Vallecano, mencetak 1 gol dan 2 assist. Ya kalau dilihat dari sini memang sisi defense ini pemain yang memang sangat defensif ya, berbeda dengan Marco Correa yang versatile bisa maju ke depan. Kalau Chavaria ini kalau gue lihat dari statistiknya dan juga cara dia bermain di Final Conference League, memang tipikalnya seorang flank yang lebih bermain defensif ya. Nah, apakah nanti ini akan dimanfaatkan oleh seorang Xabi Alonso untuk membuat lini belakang Chelsea jauh lebih kuat lagi ya? Karena ini nama yang agak sedikit unik di era Bluco, di mana Chelsea mengincar pemain dari klub-klub yang agak bisa dibilang tier 2 ya. Karena sebelumnya kan Chelsea lebih fokus ke pemain muda, terus juga dari dari tim atau dari tim nasional yang berkembang di tim nasional atau dari tim yang memang besar juga gitu. Tapi baru kali ini ada laporan yang menyatakan Xabi Alonso ini ingin membawa seorang pemain dari Rayo Vallecano. Nah, ini membukti bahwa memang seorang Xabi Alonso memiliki jati diri ya dan juga sistem sendiri, punya warna sendiri dalam mengembangkan sistem sepak bolanya, dan semoga aja ini yang menjadi terbaik untuk squad Chelsea di musim depan. Kemudian ada update info juga dari bursa transfer lainnya. Ini Folarin Balogun, Newcastle dan Chelsea. Ini dari Cloud Offside ya. Memonitor pemain 24 tahun ini, striker asal AS Monaco, Folarin Balogun, yang juga saat ini sedang bermain bersama USA di Piala Dunia 2026 ya. Penampilannya bersama USA tampil sangat baik, menciptakan 2 gol sejauh ini ya. Walaupun tidak dimainkan pada saat USA menelan kekalahan pertamanya bersama Turki, tapi Balogun ini bermain dengan sangat cemerlang. Di AS Monaco sendiri juga dia bermain cukup baik ya dan cukup produktif. Saat ini market value-nya berada di kisaran 25 juta euro sebenarnya. Tapi dengan penampilan dia yang cukup memikat di Piala Dunia 2026, diprediksi market value-nya akan naik menjadi 50 sampai 55 juta euro. Ini ya biasa terjadi di pemain-pemain yang tampil baik di Piala Dunia ya. Di musim lalu dia berhasil bermain 30 match bersama AS Monaco, menciptakan 13 gol dan 4 assist. Walaupun Balogun ini tidak berhasil membawa AS Monaco ke posisi zona Eropa ya, karena hanya finish di posisi ke-11 klasemen Ligue 1 di musim lalu, tapi penampilannya yang impresif ini kelihatannya cukup menarik untuk klub-klub lain ya. Diinfokan juga ini Newcastle dan Chelsea saat ini sedang berusaha untuk tahu situasi apa yang terjadi dengan Balogun, karena katanya dia ingin mencari tantangan baru dan juga ingin melihat apa yang bisa dieksplor di musim panas ini ya. Coba kita lihat aja nanti seperti apa perkembangannya, tapi gue pengen minta pendapat kalian, apakah seorang Balogun ini bisa menjadi jawaban buat Chelsea untuk meningkatkan gol di musim depan. Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Kemudian info berikutnya ada Chelsea dan Arsenal yang terus memonitor pemain 25 tahun asal AS Roma yaitu Manu Kone, yang saat ini sudah menolak tawaran dari Atletico Madrid ya, walaupun AS Roma ini sudah oke dengan penawaran Atletico yaitu sebesar 45 juta euro ya. Katanya sih ini pemain sudah deal dengan Arsenal, katanya begitu, tapi belum ada info yang jelas ya. Gue nggak tahu nanti perkembangan dalam 1-2 hari ini, tapi sampai hari gue take ini belum ada informasi bahwa Manu Kone here we go ke Arsenal ya. Patrick Vieira dan beberapa legenda Prancis ini menyebutkan Manu Kone sebagai midfielder yang berkualitas dan juga memiliki skill yang sangat baik ya. Di Piala Dunia sendiri ini Manu Kone sudah bermain 2 pertandingan saat melawan Irak dan juga Norwegia, 90 menit, dan berhasil mencatatkan permainan atau performa yang baik di 2 pertandingan tersebut ya. Saat ini kisaran value-nya sekitar 55 juta euro, tapi gue yakin nih pemain pasti akan meroket harganya ya. Dan diyakini oleh kubu Chelsea bahwa pembelian Manu Kone ini akan menjadi salah satu pengganti seorang Enzo Fernandez di Chelsea.
Ya kalau gue jujur gue cuma nonton dia pada saat bermain di Prancis, memang penampilannya bagus banget menurut gue ya, dan itu juga menjadi salah satu daya jual Manu Kone ya. Seperti biasa, Piala Dunia adalah display untuk para pemain ya, untuk menaikkan harga dan juga dilirik oleh klub-klub besar Eropa, dan penampilannya sangat baik. Tapi gue jarang atau nggak pernah bahkan nonton dia di AS Roma di Serie A ya. Tapi gue yakin midfield Prancis ini biasanya punya kemampuan yang extraordinary ya, walaupun mungkin nggak selalu bersinar karena tergantung apakah dia cocok dengan seorang pelatih atau enggak. Tapi kalau Xabi Alonso yang meminta Manu Kone untuk bergabung bersama Chelsea, gue yakin dia sudah memiliki rencana pemain ini akan diplot seperti apa bersama seorang Moses Caicedo ya. Ini menarik banget dua midfield ini kalau jadi ya, Manu Kone dan Moses Caicedo, Chelsea gue yakin akan sangat strong di lini tengah untuk musim depan ya. Coba tulis pendapat kalian, apakah Manu Kone ini adalah pengganti yang layak untuk seorang Enzo Fernandez, atau ada nama lain yang menurut kalian bisa menjadi pengganti seorang Enzo Fernandez? Nah, berita ini yang satu lagi ini cukup aneh karena Chelsea katanya ingin membeli kembali Cesar Casede yang kemarin sempat dijual, dan saat ini Chelsea tertarik ya dengan perkembangan pemain dari Italia tersebut. 2 musim kemarin terpontang-panting ya di Chelsea, sempat dipinjamkan juga tapi tidak berhasil, dan akhirnya dijual ke Torino. Tampil dengan baik di musim lalu ya, berhasil memainkan 33 pertandingan dengan 6 gol, dan katanya sih setelah dibeli ini akan dipinjamkan lagi ke Ipswich Town. Nah, ini gue nggak tahu maksud dari apa pergerakan transfer ini seperti apa ya, tapi yang pasti ini sih menurut gue pergerakan transfer yang agak bego sih dari Bluko ya kalau beli lagi seorang KCD, karena pasti harganya mahal, apalagi Chelsea tidak memiliki klausul buyback pada saat menjual seorang KCD ke Torino. Nah, ini pertanyaan besar, tapi semoga aja ini cuma rumor belaka ya untuk pemain ini menaikkan value-nya dan akhirnya mencari klub baru di musim panas nanti ya. Dan ada update informasi dari Jarrod Bowen yang terus dimonitor oleh Chelsea. Sampai saat ini belum ada tawaran resmi dan beritanya juga sedikit mulai tenggelam ya. Tapi ini diinfokan dari The Guardian, Jarrod Bowen dan Crescencio Summerfield masuk ke dalam target atau monitor Chelsea untuk target transfer musim panas nanti. Bowen ini nggak dibawa ke Inggris, tapi kita tahu kualitasnya seperti apa. Sedangkan Summerfield bermain bersama Belanda ya, menciptakan 2 gol. Bahkan di dua pertandingan terakhir ini masuk sebagai pemain pengganti ya. Sedangkan di pertandingan pertama melawan Jepang dia bermain sebagai seorang starting di timnas Belanda ya, dan berhasil menciptakan gol. Kalau Summerfield punya potensi tapi masih raw banget. Kalau harganya mahal, kelihatannya lebih baik kita hold dulu, lebih fokus untuk membangun defense dan juga lini tengah ya, terutama juga goalkeeper mungkin yang masuk ke dalam rencana perbaikan Xabi Alonso di musim depan ya. Nah, ini berita terakhir, Chelsea rencananya akan menggait HP untuk menjadi FOS di musim depan ya. Chelsea sudah mulai desperate dan menurunkan angka yang tadi 60 juta pound sterling untuk FOS selama 1 musim. Saat ini hanya berkisar sekitar 45 sampai 50 juta pound sterling. Nah, saat ini HP katanya sedang negosiasi untuk bergabung bersama Chelsea, dan ini kalau teman-teman lihat kurang lebih penampakannya akan seperti ini ya. Bahkan ada yang katanya warnanya berwarna kuning. Nah, itu sih keren sih menurut gue kalau warna kuning. HP sendiri sempat menjadi sponsor Spurs kalau nggak salah ya di tahun 2018-an, 2019, dan ya itu cukup oke juga menurut gue karena ini simple dan menarik juga sih sebenarnya. Ya apapun itu sebenarnya yang penting ada uangnya dan bisa membantu Chelsea untuk membangun squad musim depan, gue sih oke-oke aja ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Thank you banget. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once blue is blue, up to Chelsea.